Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mentadaburi surah Abasa. Sebelum kita mentadaburi atau melihat ayat demi ayat dari surah ini, kita awali dahulu dengan menyebutkan sebab turun surah ini. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menyebutkan di dalam kitab sunannya bahwa Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu datang menghadap atau menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikanlah petunjuk kepadaku." Nah, pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan para pembesar tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Mekah yang sangat terkenal, seperti Utbah ibn Rabi'ah, seperti Abu Jahal, seperti Umayyah ibn Khalaf. Mereka ini adalah tokoh-tokoh besar dari kalangan kafir Quraisy. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu melihat kepada Abdullah, kemudian memalingkan wajahnya. Abdullah bin Ummi Maktum kemudian mengatakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah saya ini mengganggu Tuhan?" Rasulullah mengatakan tidak. Maka turunlah surah Abasa mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10 sebagai teguran kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cerita tentang sebab turun surah Abasa. Adapun kandungan surah Abasa secara umum itu adalah bercerita tentang pertama teguran Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah ini fungsi Al-Qur'an dan kedudukannya, dan juga menceritakan tentang perjalanan hidup manusia mulai mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes air yang hina sampai nanti mereka di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, dan yang terakhir adalah Allah akan menceritakan bagaimana keadaan manusia nanti di akhirat. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, mari kita lihat ayat demi ayat dari surah Abasa ini. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi, sebab turunnya surah ini adalah datangnya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta kepada Nabi agar diajarkan tentang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling dari arah Abdullah bin Ummi Maktum. Alasannya ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara, mengajak tokoh-tokoh Quraisy ini agar masuk Islam. Sebagaimana yang sudah kita katakan, tokoh-tokoh Quraisy ini seperti Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Abu Jahal ibn Hisham, seperti Abbas ibn Abdul Muttalib, dan juga Umayyah ibn Khalaf, dan yang terakhir disebutkan di sini adalah Walid ibnu Al-Mughirah. Nah, mereka ini adalah tokoh-tokoh besar dari kalangan kafir Quraisy yang kalau mereka ini masuk Islam, itu ada gerbong di belakangnya akan ikut masuk Islam. Nah, ini adalah ijtihad dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasulullah kemudian berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Dia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuka masam
dan berpaling karena telah datang kepadanya seorang laki-laki yang buta. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, ya, keadaannya itu buta, datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang buta datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin belajar. Nah, ini memberikan pesan, kata beliau. Pesan apa? Pesan bahwa beliau Abdullah bin Ummi Maktum ini dimaafkan ketika dia memotong pembicaraan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy. Kenapa? Karena memang beliau tidak bisa melihat bahwa ketika itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy tersebut. Nah, kalau beliau melihat dan tahu ketika itu, pasti beliau tidak akan berani untuk memotong pembicaraan tersebut. Nah, kenapa? Karena memang ini termasuk ya kurang adab kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama, bahwa Abdullah bin Ummi Maktum dimaafkan. Kenapa? Karena dia tidak melihat waktu itu. Dan yang kedua adalah, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, keadaan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu yang ketika itu memang dalam keadaan buta juga, ya, ini memberikan sindiran. Jadi orang buta, sekali lagi orang buta datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin belajar, ini memberikan sindiran kepada tokoh-tokoh Quraisy, seolah-olah dikatakan, ya, kepada tokoh-tokoh Quraisy ini begini, wahai tokoh-tokoh Quraisy, coba kalian lihat, ya, ini Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebutaannya tidak menghalanginya untuk belajar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalian, Masya Allah, sehat walafiat, banyak kemudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala, banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang buta. Kebutaannya tidak menghalangi semangatnya untuk belajar kepada Nabi. Tapi kenapa kalian yang sehat, yang banyak mendapat nikmat, tidak tergerak sedikit pun untuk beriman, untuk mau mendengar apa yang diajak oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kalian tidak mau? Nah, sungguh benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innaha, sesungguhnya, la ta'mal absar, bukan mata yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu adalah mata hati. Jadi ada orang yang matanya sehat walafiat, ya, tapi mata hatinya buta, ya, tertutup. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, tadi disebutkan di atas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, pertanyaannya di sini adalah, apakah bermuka masamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu itu bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau memiliki akhlak yang agung. Ayat yang menceritakan tentang keagungan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah bermuka masamnya Rasulullah bertentangan dengan ayat ini? Ya. Apakah mengurangi ketinggian akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat? Nah, dalam hal ini Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, ya, mengatakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak ada mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Abdullah bin Ummi Maktum. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam.
Nah, kan bermuka masamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dilihat oleh Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Dan Rasulullah, sekali lagi kita katakan, tidak ada mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan hati Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, dan yang kedua adalah kata beliau bahwa bermuka masamnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bisa saja bahagian dari fitrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa. Karena memang ketika orang gembira, ketika orang sedih, itu akan nampak dari raut wajahnya. Nah, walaupun demikian, saudara-saudara sekalian, ya, kita melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya ayat ini, itu beliau selalu memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah turunnya ayat ini, itu selalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan marhaban, selamat datang, fiman atabani fihi rabbi, selamat datang yang disebabkan dialah aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga, ya, Rasulullah tetap menghormati Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Itu sempat 2 kali dilantik oleh Nabi sebagai PLT. Ya, kalau sekarang kita sebut PLT, pelaksana tugas di kota Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, keluar dari kota Madinah dengan para sahabat, yang bertugas sebagai amir di Madinah ketika itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kisah ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama adalah menunjukkan ketinggian akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sampai-sampai ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerutkan kening wajahnya pun itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun itu terhadap orang yang tidak dapat melihatnya, ya, hanya mengerutkan kening wajahnya. Allahu Akbar, itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketinggian akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua ini adalah memberikan pelajaran bagi orang yang datang setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus para dai. Inilah contoh akhlak yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa itu, saudara-saudara sekalian, itu pada wajah. Abasa, dia bermuka masam. Watawalla itu pada badan, berpaling. Wajahnya bermuka masam, kemudian fisiknya berpaling. Nah, ketika datang kepadanya Abdullah bin Ummi Maktum, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, kata beliau, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberikan pesan, kata beliau, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah ketika melakukan dakwahnya tidak membeda-bedakan orang, ya, tidak mengkhususkan orang tertentu saja untuk diberikan peringatan. Semua orang sama, ya, diberikan peringatan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik orang berpangkat ataupun tidak, baik orang fakir ataupun orang kaya, orang merdeka ataupun hamba, yang besar ataupun yang kecil, laki-laki atau perempuan, semuanya sama, ya, di hadapan dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah hidayah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum ketika dia datang menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin belajar. Dia ingin mendapatkan ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ilmu itu akan membuatnya semangat untuk terus memperbaiki dirinya, membersihkan dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan ilmu itu akan dijadikannya sebagai nasihat untuk dirinya yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberikan manfaat untuk dirinya. Nah, ini tujuan Abdullah bin Ummi Maktum datang menjumpai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma man istaghna, adapun terhadap orang yang merasa dirinya serba cukup, ya, tadi itu tokoh-tokoh Quraisy tadi, ya, yang sedang dihadapi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diharapkan oleh Nabi agar mereka masuk Islam, fa anta lahu tasadda. Adapun terhadap para pembesar Quraisy tadi, engkau melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal kalaupun mereka ya tidak mau masuk Islam, itu tidak ada celaan kepadamu. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun terhadap orang yang datang kepadamu ya bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, dan kamu mengabaikannya. Jadi di sini saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maksud kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum menjumpai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang kepada Nabi pertama ingin belajar kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bahwa beliau ingin membersihkan dirinya dari maksiat dan dosa. Dan yang ketiga adalah beliau datang karena dorongan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara tokoh-tokoh Quraisy yang sedang dihadapi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bagi tahu ya bahwa mereka itu tidak ingin untuk mendapatkan petunjuk dan nasihat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih baik melayani Abdullah bin Ummi Maktum daripada tokoh-tokoh Quraisy tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai di sini selesai bagian pertama dari tadabbur kita. Dan sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita sebutkan di atas tadi? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin di antara pelajarannya adalah pertama, bahwa semua orang perlu mendapatkan nasihat. Ya, semua orang. Jika tidak ada orang yang perlu mendapat nasihat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama yang tidak perlu mendapatkan nasihat. Namun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sebenarnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada uzur waktu itu karena beliau berijtihad. Jika tokoh-tokoh Quraisy ini masuk Islam, itu maslahatnya luar biasa. Akan ada sekian ribu orang akan masuk Islam. Ini ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ada uzur juga ketika itu, ya. Kenapa beliau memotong pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau sendiri tidak bisa melihat bahwa ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara. Dan yang terakhir adalah bahwa kisah ini juga menunjukkan keagungan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana setelah turun surah ini, ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan marhaban, selamat datang. Disebabkan oleh beliaulah saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara-saudara sekalian, jumpa lagi pada tadabbur ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.